Orang yang salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Saya ucapkan Assalamualaikum, sambut salam dengan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Aruza Kalisah dengan NIM 2303 114235 yang pada kali ini akan menjelaskan mengenai seni lisan dan tulisan dalam budaya Melayu. Dengan pembahasan pertama mengenai sastra Melayu, yang kedua pembagian sastra Melayu, dan yang ketiga contoh sastra Melayu, terutama pantun. Sastra Melayu adalah sastra yang terbentuk dalam masyarakat Melayu dan masih sangat sederhana serta berkaitan dengan konvensi. Sastra Melayu adalah sastra yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi oleh tradisi lisan masyarakat setempat. Sastra Melayu juga merupakan suatu bentuk dari cerminan, kreativitas, ataupun spiritual masyarakat Melayu yang dituangkan dalam bentuk sastra, baik berupa mitos, legenda, dan dongeng yang terdapat dalam prosa, maupun puisi seperti puisi, pantun, dan peribahasa. Selanjutnya, sastra ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, sastra lisan. Sastra lisan merupakan kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan masyarakat yang disebarluaskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, seperti syair maupun prosa. Yang kedua, ada sastra tulisan. Sastra tulisan merupakan sastra yang menggunakan media tulis ataupun literal. Jenis-jenis sastra Melayu berdasarkan prosa. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita dongeng yang pelakunya binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang kedua, legenda. Legenda merupakan cerita yang dikaitkan dengan kepercayaan suatu daerah tentang asal-muasal terjadinya sesuatu. Yang ketiga, mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dan pada umumnya ditokohi oleh dewa. Yang keempat, sage. Sage merupakan cerita yang mengandung sejarah, tetapi tidak terlepas dari imajinasi dan fantasi. Yang kelima, hikayat, yang merupakan cerita yang sumbernya berasal dari kisah-kisah kehidupan raja dan dewa. Yang keenam, cerita jenaka, yang merupakan cerita yang di dalamnya mengandung unsur komedi dan humor. Sastra Melayu tidak hanya berdasarkan prosa, tetapi juga terdapat berdasarkan puisi. Yang pertama, gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi Melayu klasik yang terdiri dari dua larik atau baris, mempunyai irama akhir yang sama, dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, karmina. Karmina juga disebut sebagai pantun kilat atau pantun dua baris. Yang ketiga, pantun. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 larik. Yang keempat, seloka. Seloka adalah bentuk puisi karya sastra Melayu klasik berisi pepatah ataupun perumpamaan, mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Yang kelima, syair. Syair adalah puisi yang terdiri dari 4 baris sebait, berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Keenam, talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun, tapi lebih dari 4 baris, bisa 6 hingga 20 baris. Yang ketujuh, bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berirama A, B, A, B, irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Ia terdiri dari sampiran dan isi, di mana sampiran berperan sebagai pembayang bagi maksud yang ingin disampaikan, sedangkan isi berperan sebagai makna atau gagasan yang ingin dinyatakan. Pantun terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, pantun adat. Pantun ini biasa digunakan dalam acara-acara adat. Yang kedua, pantun berkait, terdiri dari 4 baris serangkap. Yang ketiga, pantun meminang. Pantun ini biasa dituturkan dalam acara meminang dan antar belanja, atau biasa kita jumpai dalam acara-acara pernikahan atau perkawinan. Yang keempat, pantun atui. Pantun ini merupakan jenis sastra lisan non-cerita yang pada mulanya berupa mantra yang dipakai seorang laki-laki untuk memikat anak gadis yang diinginkannya. Yang kelima, pantun jenaka.
Pantun ini bersifat jenaka atau lelucon sehingga memancing tawa orang yang mendengarnya. Yang keenam, pantun nasihat. Pantun nasihat, baris-barisnya berisi nasihat-nasihat. Yang ketujuh, pantun percintaan. Pantun ini menggambarkan percintaan, biasanya berisi rayuan-rayuan pada kekasih. Yang kedelapan, pantun sindiran. Pantun ini berisi sindiran-sindiran. Berikut contoh video dari pantun meminang. Singkat cerita, sepatah kata orang dulu 2-3 bulan yang lalu, 2-3 purnama yang lalu kita telah berjanji. Selasih berbuah, pinang berbuah, cempedak mentah sudah merekah, merisik sudah, meminang pun sudah. Hari ini malam datang nak menikah. Yang nak menikah ini dia Pak Ali. Bukan kacang sembarang kacang, kacang dimasak dengan terung. Bukan bujang sembarang bujang, tak ada semput, tak ada peluh burung. Memang hebat. Saya tengok dia datang tadi, saya kata terkejut sikit. Terkesima saya. Batang kata orang, batang kemuning di rumah Tok Datin. Batang tepang di waktu pagi. Baju kuning saya kira raja rencana pengantin. Dia inilah raja sehari. Sukanya dia. Nah, Pak Ali, Ya, tolong terima Pak Ali. Contoh lain dari pantun yang pertama, pantun adat. Lebat kayu pantang ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu pantang dibuang, sudah pusaka turun-temurun. Yang kedua, pantun jenaka. Elok-elok menunggang kuda, tebing bertarah tanahnya licin. Elok-elok berbini muda, nasi hangus gulainya masin. Yang ketiga, pantun nasihat. Encik Mamat membelah bambu, bambu berjalin rotan saga, baiklah hormat kepada ibu, supaya terjamin masuk surga. Yang keempat, pantun percintaan. Limau manis di tepi hutan, daunnya lebat sela bersela, hitam manis gelap bersetan, itu membawa hatiku gila. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.